Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, karena baik teman-teman, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 2, saya sendiri Salma Salsabila sebagai moderator, lalu pemateri 1 ada Agnia, ya seperti itu. Di sini kami akan menjelaskan, memaparkan materi tentang Arab pra-Islam. Untuk pemateri pertama, saya berikan kepada Agnia. Kepadanya kami persilakan. Ini bisa share screen nggak, Rin? Cobain aja teh, settingnya udah bisa kok. Ya, bentar ya. Bentar ya. Dunia laptopnya lagi. Udah kelihatan belum? Agnia udah kelihatan belum? Udah, Kelihatan Udah. ya, teh. udah. Pertama mah teh Salman dulu ya. Oh iya. Baiklah, untuk judul pertama yang bakal kami paparkan di sini adalah pengertian dari Arab pra-Islam itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan Arab pra-Islam? Pra itu artinya sebelum, berarti Arab sebelum datangnya Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu seperti apa gitu. Jadi pada zaman dahulu Arab itu dikenal dengan sebutan jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih?
Jahiliyah itu artinya bodoh ya. Jadi kaum yang bodoh. Kenapa sih kok dikenalnya dengan sebutan jahiliyah? Dikarenakan adanya kebiasaan dan adat yang kurang baik, seperti yang biasa kita dengar orang Arab itu suka mabuk-mabukan, seperti itu ya. Jadi adatnya kurang baik. Terus waktu itu pada zaman itu keamanan tuh sangat tidak aman. Mereka dalam berjualan seperti itu nggak ada kejujuran gitu kan. Ada yang beratin timbangan dan sebagainya. Lalu rumah-rumah banyak yang kemalingan. Nah, itu termasuk dari adat dan kebiasaan yang kurang baik. Lalu yang kedua ada bangsa Arab tidak memiliki ahli filsafat yang mengakibatkan tidak berkembangnya kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab. Dalam hal ini ahli filsafat seperti kita tahu, misal ahli filsafat itu banyak dari bangsa Romawi, bangsa Yunani. Itu fungsinya untuk apa sih ahli filsafat? Filsafat itu kan ilmu tentang pemikiran gitu. Jadi banyak orang yang berpikir nih di Romawi dan Yunani. Makanya ketika itu ilmu itu lebih cepat berkembang di daerah Romawi dan Yunani, sedangkan di Arab sendiri itu nggak ada seperti itu ya. Jadinya kurangnya ahli filsafat, jadi tidak berkembangnya ilmu seperti itu. Nah, tapi ada lebihnya nih Arab pra-Islam, yaitu apa kelebihannya? Yang pertama, mereka terkenal dengan ahli hikmah dan ahli syair. Nah, mereka suka bersyair, seperti kita tahu banyak ya penyair-penyair asal Arab seperti itu yang memang sudah terkenal dari sebelum datangnya Islam. Nah, syair-syair Arab ini isinya apa aja sih? Banyak isinya tentang mengajarkan hal-hal berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Mungkin emang isi syairnya bagus-bagus, tapi kurang diterapkan pada kehidupan seperti itu. Makanya balik lagi ke tadi, Arab itu terkenal dengan sebutan yang jahiliyah. Nah, lalu yang ketiga, sistem politik yang belum berkembang dengan baik dan banyak terjadi perselisihan antar suku. Jadi pada zaman Arab pra-Islam pada saat itu mereka belum kenal yang namanya politik sentral. Seperti misal di Indonesia ada presiden yang benar-benar untuk seluruh Arab seperti itu. Nggak ada. Jadi mereka cuman kayak misal daerah suku A ketuanya ini, suku B ketuanya ini, tapi belum ada pemimpin di semua suku di Arab seperti itu. Seperti misal ibarat kata di Indonesia, Jakarta ketuanya ini, gubernurnya ini, Jawa Barat gubernurnya ini, Jawa Tengah gubernurnya ini, Jawa Timur gubernurnya ini. Tapi nggak ada nih presiden Indonesianya. Jadi mereka ya mengandalkan kefanatikan antar suku. Akibatnya apa? Banyak terjadinya perselisihan. Kalau udah banyak terjadinya perselisihan, akibatnya apa lagi? Ada akibatnya yang namanya peperangan antar suku seperti itu. Jadi efek tidak adanya politik sentral, tidak adanya sistem politik yang baik itu menyebabkan perpecahan di dalam suku mereka itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai Arab pra-Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agnia ya. Zulfa dulu. Oh, Zulfa dulu ya. Baiklah, kepada saudari Zulfa kami persilahkan. Zulfa ada? Ada Teh. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Masuk suaranya ya.
Cek, cek. Sekarang ada gak? Ada jelas, Ada. Jul. Ada Pak barusan. Oke, langsung aja ke sistem politik dan kemasyarakatan Arab pra-Islam. Yang pertama saya akan jelasin dulu kondisi politik itu sendiri. Jadi, bangsa Arab sebelum Islam itu hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini tuh mereka itu tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dan yang menjadi dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah ada juga yang menjadi pengikat suatu kabilah itu adalah rasa ashabiyah. Guys. Kemudian mereka juga bahkan memiliki semboyan tolong saudara, baik dia menganiaya atau kabilah-kabilah ini juga mempunyai pemuka-pemuka yang kecil yang asas eksistensi politiknya adalah di satuan fanatisme kayak gitu. Selanjutnya kita lanjut ke kondisi masyarakat. Nah, kondisi masyarakat mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Jadi kebodohan itu masih mewarnai segala aspek kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Adapun salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa watak dan tabiat buruk yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah sebagai berikut, diantaranya minum minuman keras, berzina dan memperkosa, memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan, membunuh anak perempuan karena malu dan takut miskin, juga mencuri, merampok dan merampas hak orang lain, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu untuk sistem politik kemasyarakatan Arab pra-Islam. Untuk lebih jelasnya nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi padanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi tentang kepercayaan dan kebudayaan Arab pra-Islam. Dapat sembari dilihat di PowerPoint ya, bahwasannya kepercayaan Arab Selatan dan Utara itu berbeda. Kalau di Arab Selatan itu awalnya menyembah benda langit, kemudian beragama Kristen dan Yahudi, sedangkan di Arab Utara mereka itu beragama paganisme atau keberhalaan dan animisme. Jadi, sebelum masuknya Yahudi dan Kristen ke Arab Selatan, orang Arab Selatan itu melakukan penyembahan pada benda-benda langit. Dan penyembahan yang terpenting itu adalah kepada bulan. Mengapa? Karena bulan itu dianggap sebagai dewa laki-laki dan kedudukannya itu lebih tinggi dari matahari. Orang-orang Arab Selatan itu beranggapan bahwa bulan itu mengatur kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa ternak mereka, ladang mereka itu bisa suburnya bukan karena matahari, tapi karena bulan. Dan di samping itu juga, bulan itu menerangi, menenangkan mereka di malam hari saat gelap dan jadi saat mereka merasa ketakutan dan tercekam di malam hari, bulan itu
mereka anggap sebagai cahaya yang menenangkan mereka gitu. Lalu Kristen itu masuk ke Arab Selatan melalui Syria, dan Yahudi masuk ke Arab Selatan di masa kerajaan yang bernama Himyari. Nah, setelah masuk kedua agama ini, Kristen dan Yahudi, mereka itu menjadi agama yang berkembang pesat dan menjadi dua kubu yang besar, sehingga persaingan antara Kristen dan Yahudi itu meningkat, dan menjadi permusuhan aktif di bangsa Arab pada saat itu. Lalu seperti yang sudah disebutkan di awal ya, bahwasannya bangsa Arab itu berkabilah-kabilah atau berkubu-kubu gitu. Untuk bangsa Arab sebelah utara, setiap kabilah itu mempunyai jenis berhala masing-masing. Kalau orang Quraisy sebagai penguasa terakhir untuk Ka'bah, itu mereka memiliki beberapa berhala, dan yang terbesar itu bernama Hubal. Hubal ini adalah berhala yang paling diagungkan, dan ia terbuat dari batu akik merah berwujud manusia. Adapun 3 berhala lainnya, ada yang bernama Alata, ada Al-Uzza, dan yang terakhir ada Al-Mata. 3 berhala yang tadi saya sebutkan ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23. Lalu selanjutnya untuk Arab ini terkenal dengan kefasihan lidah seperti yang tadi dijelaskan oleh Teh Salma. Jadi bangsa Arab ini punya ciri khas yang ideal gitu. Di antaranya itu adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggang kuda. Jadi tidak diherankan ya bila seni sastra, terutama puisi, pada saat itu sangat berkembang pesat. Lalu penyair itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat di kalangan sukunya. Dan syair itu sendiri adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Bangsa Arab senang berkumpul dan mengelilingi penyair yang sedang membacakan puisinya. Mereka itu mendengarkan syair itu biasanya di pasar-pasar. Contoh pasarnya itu ada yang bernama Pasar Ukaz, ada Pasar Majinah, dan Pasar Jolmazaz. Jadi di pasar-pasar itu para penyair memperdengarkan syairnya dengan dikelilingi oleh bangsa Arab, yaitu suku-sukunya ya. Dan mereka itu bahkan memperlombakan syair-syair tersebut. Nanti syair yang paling bagus, yang paling banyak didengarkan itu biasanya digantungkan di dekat Ka'bah dan dipajang di dekat berhala yang mereka sembah. Jadi berhala itu kan dulu disimpannya banyak di daerah Ka'bah ya. Jadi si syair yang menang diperlombakan itu disimpannya di dekat patung-patung pujaan mereka di Ka'bah. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya dari Saudari Agnia. Tadi juga sebelumnya Saudari Zulfa telah menjelaskan mengenai politik dan Saudari Agnia mengenai adat kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Saya ingin Saya boleh nggak? izin bertanya. Yang saya barusan. Saya sama izin bertanya. Siapa? Syarah ya? Ya. Sok Syarah. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa setiap kabilah itu pasti memiliki pemimpin. Nah, saya ingin bertanya, apakah seseorang pemimpin di kabilah tersebut diperlakukan sama saja dengan anggota biasa atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Saya sama. Siapa tuh? Rezki ya? Iya. Kan ini
ini disebut dengan zaman pra-Islam. Apa sih sebenarnya penanda dimulainya peradaban Islam itu sendiri? Kalau misalnya ditandai dengan kelahiran Nabi Muhammad, lalu apakah bisa dikatakan ajaran-ajaran sebelumnya atau semua kehidupan sebelum itu dikatakan tidak dapat dikatakan sebagai Islam gitu. Tapi kenapa tentang pewahyuan itu berkaitan dengan Islam gitu? Terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga. Saya boleh nggak? Sok, Zaki. Izin bertanya, tadi kan sempat disebutkan dalam satu riwayat watak dan tabiat buruk masyarakat Arab pra-Islam ya. Nah pertanyaannya, ada nggak sih tabiat atau kebiasaan baik dari bangsa Arab sendiri pada masa pra-Islam? Terima kasih. Bentar ya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang bakal kami jawab ya, dari saya sendiri bakal menjawab pertanyaan dari Rezkia seperti itu. Selanjutnya nanti si Zulfa sama admin. Untuk pertanyaan Rezkia, apa sih penanda Arab pra-Islam gitu ya? Apakah Arab setelah Islam itu ditandai dengan kelahiran Nabi Muhammad seperti itu. Lalu apakah banyak ya pertanyaan tadi? Apakah wahyu-wahyu sebelum Islam datang di Arab itu selalu dikaitkan dengan Islam? Seperti itu ya kira-kira pertanyaannya ya. Yang pertama, apa penanda Arab pra-Islam? Penanda Arab pra-Islam itu ya sebelum Islam hadir. Gini ya teman-teman, ketika Nabi Muhammad lahir, kata-kata Islam itu belum datang, belum hadir ya. Jadi yang saya pelajari gitu ya, kedatangan Islam itu ya ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Itu baru orang masyarakat Arab tahu dengan kata Islam ya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul seperti itu. Lalu bagaimana keadaan sebelum datangnya Islam? Apakah orang-orang itu wahyu-wahyunya dari mana? Sebelum ke situ kita pikir ajaran agama dari Nabi Isa itu tuh nggak sampai ke masyarakat Arab seperti itu. Jadi itulah mengapa pada zaman dahulu orang Arab yang menyembah matahari, menyembah bulan ya karena mereka nggak nyampe syariatnya itu kepada mereka. Ajaran-ajaran dari zaman Nabi Isa memang wahyu-wahyu yang dulu kan banyak yang namanya nabi itu sebenarnya ribuan, Rasul itu ratusan gitu, tapi yang pada saat itu syariatnya itu nggak nyampe ke ya, maksudnya bagaimana ya kita kurang tahu soalnya ada yang mengatakan bahwa hukum bagi orang yang tidak mengetahui itu ya tidak dikenakan hukum seperti itu. Mungkin itu gimana Rezkia? Agak belibet ya Salma ngejelasinnya. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, pertanyaan dari Syarah akan dijawab oleh Zulfa. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya izin menonaktifkan kamera karena jaringannya gak cukup bagus. Jadi tadi kan pertanyaannya itu, apakah seorang pemimpin kabilah tersebut diperlakukan sama saja dengan anggota biasa atau bagaimana? Nah, sebelumnya belum sempat saya sampaikan juga tadi bahwasanya sistem pemerintahan di masa Arab pra-Islam itu menggunakan sistem pemerintahan yang diktator. Nah, otomatis kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya ini seperti halnya seorang raja gitu. Jadi anggota kabilah ini harus mentaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai ataupun terang gitu. Jadi mau itu baik ataupun tidak harus ditaati tuh sama kaum di kabilah tersebut gitu. Jadi perkataan, tindakan atau apapun itu dari seorang pemimpin itu harus diikuti dan ditaati gitu. Jadi seorang pemimpin di suatu kabilah ini memiliki kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya pemimpin diktator yang lainnya kayak gitu. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka nih, jadi sekian ribu mara pedang ikut bicara katanya kayak gitu. Jadi tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka, ya tidak apa ya. Jadi semuanya itu apabila pertanyaannya itu diperlakukan sama atau enggak sama anggotanya, sudah jelas sekali diperlakukannya berbeda gitu. Dia mempunyai hak istimewanya sendiri, dia memiliki privilege-nya dia sendiri kayak gitu. Syarah gimana? Bisa diterima gak jawabannya? Baik, terima kasih Jova. Sama Sarah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Zaki akan dijawab oleh saudari Agnia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan Zaki, tadi kan yang disebutkan baru watak-watak negatif, belum watak-watak positif orang-orang Arab. Nah, dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Laila Rohani, sebenarnya orang Arab itu ada watak positifnya, namun itu ada alasan di baliknya gitu. Contohnya itu adalah mereka sebenarnya punya nilai keberanian dan kepahlawanan, tapi itu dikarenakan karena tadi dijelaskan tadi banyaknya permusuhan antar suku. Jadi mereka itu dipaksa atau karena kondisi pada saat itu, akhirnya mereka itu harus mempertahankan sukunya, harus membela sukunya, maka mereka dituntut untuk memiliki nilai keberanian dan kepahlawanan. Lalu sebenarnya ada juga sikap kedermawanan orang Arab pada saat itu, tapi bukan didorong oleh sifat kebaikan hati, melainkan mereka itu hanya ingin dipuji dan ingin dimuliakan gitu. Jadi pada saat itu para hartawan gitu ya, Arab jahiliyah itu rela menghabiskan simpanan minuman kerasnya untuk menjamu tamu-tamu. Namun tujuannya itu agar mereka dimuliakan dan dikagumi gitu. Bahkan ada suatu cerita, ada orang ya pada masa itu bernama Hatim Tai. Beliau itu menyembelih unta ayahnya sekaligus 3 ekor dan memberikan minuman kerasnya kepada orang-orang yang lewat, itu hanya untuk bermegah-megahan dan ingin dipuji gitu, bukan dengan dasar kebaikan hati gitu. Jadi kalau ditanya orang Arab pra-Islam punya watak positif, punya, namun ada alasan tersendiri yang membuat mereka seperti itu gitu. Terima kasih. Zaki cukup menjawab? Cukup. Terima kasih, Agnia. Baik, terima kasih. Baiklah, mungkin
Baik, karena moderator sinyalnya kurang baik, jadi untuk diskusi kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya sebagai pengganti moderator menutup diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.